Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita reaksi eliminasi S1 E2. Sepengalaman saya dulu ketika belajar KRS 1, reaksi eliminasi ini diajarkan setelah kita mempelajari reaksi SN1 SN2. Tapi saya tidak tahu apakah ini ada perubahan silabus, perubahan kurikulum di jurusan atau bagaimana. Tapi saya harap teman-teman sudah paham betul mekanisme reaksi penyerangan ya, nukleofil menyerang elektrofil ya. Konsepnya itu aja, nukleofil yang kaya elektron menyerang yang elektrofil yang miskin elektron. Ya, sederhananya yang kaya menyerang yang miskin gitu aja deh. Kaya elektron menyebabkan dia menyerang yang miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gitu aja sih. Nah, saya akan review singkat ya. Siapa sih yang menyerang dan siapa yang diserang ya. Nah, jadi yang menyerang itu nukleofil, teman-teman. Yang diserang adalah elektrofil. Ya. Apa sih nukleofil itu? Nah, nukleofil itu adalah dia suka dengan nukleus atau inti atom atau muatannya positif. Dia suka yang muatannya positif atau proton ya. Nukleo, nah, artinya nukleus atau inti. Pil, suka inti dia. Nah, sedangkan dia sifatnya itu memiliki keleratan negatifan yang tinggi. Kerapatan elektronnya itu tinggi. Dia kaya elektron. Nah, kaya elektron kok masih menyerang gitu, masih menyerang elektron dari atom lain. Ya, prinsipnya yang kaya menyerang sehingga dia kaya makin kaya gitu. Yang miskin makin miskin. Ya, seperti keadaan di Indonesia lah. Kurang lebih yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kurangnya keadilannya, ya curhat lah. Gak apa-apa. Nah, contoh nukleofil itu seperti ini teman-teman. Ini muatannya negatif. Kenapa muatannya negatif? Karena dia banyak mengandung elektron. Dia kelebihan elektron sehingga muatannya negatif. Contohnya ini teman-teman ya. Karbonion. Karbon ini dia mengikat litium. Nah, litium ini dia lepas. Kemudian elektronnya itu diambil oleh karbon. Elektron dari litium ini kan sebenarnya itu kan dua elektron kan yang berikatan. Yang ungu ini kan dua elektron. Nah, dua elektronnya itu menuju ke karbon. Dua elektron itu menuju ke karbon sehingga L ini orbitalnya kosong. Dia nggak punya elektron. Elektron valensinya diambil. Sehingga di sini kelebihan muatan negatif. Ya kan? Dia ngambil elektron dari Li kan. Yang aslinya kan ini elektronnya 4 nih guys. C itu kan 4. 1 2 3 4. Tahu-taunya dia 6 ngambil elektron dari Li. Makanya dia muatannya negatif. Sedangkan ini dia kekurangan elektron, makanya dia muatan positif. Nah, inilah teman-teman yang disebut nukleofil. Ya. Dia kaya elektron dan dia menyerang nanti. Yang ini menyerang nanti dia. Menyerang yang mana saja nanti. Dia bereaksi dengan siapa. Nah, ada juga ini, misalnya alkohol ya, alkohol hidroksil. Maka yang PEB ini juga bisa bersifat nukleofil, pasangan elektron bebas ini, karena dia spesi kutub negatif nih, kutub positif gitu ya. Nanti nukleofil sendiri ada kekuatannya teman-teman. Dia untuk menyerang elektrofil, untuk dia bisa menyerang itu dia punya kekuatan. Jadi masing-masing ini kekuatannya berbeda untuk menyerang ya. Kalau sekedar PEB aja ya masih kecil lah, apalagi elektron P. Ini kan elektron P juga ada elektronnya kan. Dia juga disebut nukleofil karena memiliki elektron yang kaya. Elektron P ini kaya, tapi dia lemah ini, cukup lemah. Yang paling kuat apa? Yang paling kuat ya yang memiliki muatan negatif seperti ini, seperti ini. Ini kan kelebihan elektron nih. Wah, ini sangat-sangat kuat. Elektrofil kuat, ini elektrofil lemah. Elektrofil lemah. Air H2O juga punya PEB kan? Nah, itu juga disebut nukleofil. Nah, dia tuh menyerang itu tergantung seberapa kuat kamu menarikku, hai nukleofil. Nah, ini elektrofil kan muatannya positif. Ini nukleofil muatannya negatif gitu. Yuk berikatan denganku. Wah, tunggu dulu, sabar. Kamu kuat enggak? Kamu kaya? Kaya enggak gitu. Nah, ini kan lebih kaya elektronnya kan? Karena dia kelebihan elektron. Sedangkan ini elektron P. Ya,
Jadi ada urutan kekuatan nucleofilnya. Kalau elektrofil itu apa? Ya muatannya positif. Dia kurang elektron atau miskin elektron gitu. Sehingga dia suka dengan elektron. Karena dia miskin elektron, makanya dia feel, suka dengan elektron. Contohnya proton atau karbokation. Karbokation kan dia kekurangan elektron ya. Jadi dia sangat butuh perhatian. Nah, sangat butuh perhatian dari nukleofil tadi gitu. Nah, sehingga dia senang-senang saja dia diserang itu dia senang sebenarnya. Karena kan dia bisa mendapatkan elektron dipakai bersama, ikatan kovalen dipakai bersama sehingga dia lebih stabil di antara keduanya gitu. Oke. Kita balik lagi ke eliminasi ya teman-teman ya. Nah ini nukleofilnya disebut basa. Ini yang saya katakan tadi harus mempelajari SN1 dulu ya sebenarnya. Bedanya kalau SN1 kan dia nukleofil lemah. Nah kalau ini dia tidak dipengaruhi oleh nukleofilnya lemah atau tidak. Nah hanya saja dia nukleofilnya di sini berperan sebagai suatu basa. Apa sih basanya tuh? Ya basa, dia menyediakan suatu elektron, basa Lewis. Nah, jadi teman-teman nanti pelajari lagi tentang basa Lewis. Basa Lewis kan itu donor elektron kan. Nah, jadi basanya di sini nukleofilnya itu dia sebagai donor elektron. Nanti dia memberi elektron di sini. Ini kan ada elektronnya nih, muatan negatif nih. Nah, nanti dia menyerang suatu hidrogen. Gitu. Dan mekanismenya itu ada S1E2. Jadi mekanisme S1 itu ada 2 tahap, sedangkan E2 itu serentak. Nah, ada 1 tahap gitu ya. Ini S1 ada 2 tahap, tahap cepat dan tahap lambat. Jadi nomor 1, nomor 2 ini tidak menentukan tahap reaksinya. Ini hanya penyebutan saja. Kalau yang saya tahu tuh hanya penyebutan saja, ini S1 E2 gitu. Tidak mempresentasikan bahwa ini 2 tahap, ini 1 tahap, tidak. Oke, untuk lebih mudahnya kita masuk ke contoh ya teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah E1 ya. Kita reaksi E1 dulu, E1. Ciri-cirinya itu ada 2 tahap, teman-teman. Ya, tahap pertama itu lambat, dimana akan terjadi ionisasi dulu. Sebagaimana SN1, kalau teman-teman pernah belajar SN1, itu ada gugus pergi, teman-teman. Ya, anggap aja gugus pergi ini kayak mantan lah. Ya udah deh, lo sana pergi sana lo. Karena apa? Dia terjadi ionisasi, teman-teman. Tahap 1 dia terjadi ionisasi, ada gugus pergi seperti mantan tadi. Karena dia memiliki elektronegatifan yang tinggi. Contohnya saja CH3 3 kali Br. Br kan ini kan elektronegatifnya tinggi, dia cenderung membentuk kutub negatif kan, ya. Dia cenderung menarik elektron ke arah dirinya kan, ke elektron negatifnya tinggi kan. Sehingga dia lebih mudah pergi meninggalkan CH3 3 kali. Sehingga terbentuklah ion atau ionisasi, teman-teman. Nah, ini kan awalnya tadi ada Br nih. Nah, ya udah. Nah, elektron yang di C tadi diambil oleh Br sehingga Br itu membentuk ion yang stabil. Ion Br ini kan dia ketambahan 1 elektron sehingga dia sepertiga semulia, dia lebih stabil di sini. Elektronegatifan. Karena pengaruh elektronegatifan aja sebenarnya. Sehingga dia sebut gugus pergi. Gugus pergi nih, teman-teman. Br nih. Jadi kalau ditanya kenapa dia pergi, ya karena elektronegatifannya tinggi. Dia mengambil elektron dari C, sehingga C ini dia bermuatan positif, dia kekurangan elektron, diambil sama Br. Nah, ini ionisasi kan teman-teman. Ini muatan positif, ini muatan negatif. Nah ini tahap 1 teman-teman, ini tahap 1, dia lepas dulu, terionisasi dulu. Kemudian tahap 2. Nah tahap 2 ini nanti reaktannya, nah ini kan dia, ini reaktannya nih, reaktan etanol. Nukleofil. Ini kita sebut nukleofil. Jadi nukleofil tadi apa teman-teman? Nah, nukleofilnya ini kan tadi kan ada bersifat nukleofil kuat yang memiliki muatan negatif, ada yang tidak memiliki muatan negatif, hanya PEB saja. Nah, inilah dia nukleofilnya. Dia menyerang. Menyerang siapa? Proton. Nah, jadi
perlu teman-teman ingat bahwa reaksi eliminasi ya poinnya di situ aja. Ya, nukleofil menyerang proton atau hidrogen di samping dari karbokation. Nah, prinsipnya di situ. Yang paling penting dari video ini di situ. Oke, saya ulangi lagi. Bahwa nukleofil ini dia menyerang proton atau atom H yang terikat di karbon di sebelah atom karbokation. Nah, ini kan terbentuk karbokation dulu nih teman-teman ya. Ya enggak? Teman-teman ingat karbokation yang stabil itu apa? Tersier, sekunder, atau primer? Nah, ini kekurangan dari diskusi di video ya. Saya tidak bisa tahu bahwa teman-teman sudah paham atau belum karbokation. Karbokation tersier itu lebih stabil dibandingkan sekunder dan primer. Nah, jadi dia cenderung membentuk karbokation di tengah-tengah sini. Kenapa dia bisa terbentuk karbokation? Ya BR-nya kan lepas tadi kan, menjadi BR- kan. Nah, kemudian diseranglah hidrogennya di sini. Kalau reaksi SN1 ya, kalau reaksi SN1 bedanya dia menyerang di karbokationnya teman-teman. Jadi C3OH ya, etanol ini dia menyerang di sini di karbokationnya. Tapi kalau eliminasi dia menyerang di hidrogennya. Jadi perbedaannya seperti itu. Nah, ketika dia menyerang hidrogen, nah maka hidrogen ini akan berikatan dengan nukleofilnya. Nah, karena dia kelebihan proton, ini kan diambil protonnya nih. Dia berikatan dengan elektron bebas. Elektron bebas yang di sini kan, ini kan ada 2 elektron bebas nih. Diambil H, berarti kan ada 2 H. Karena kelebihan proton, muatannya positif. Benar gak? Ya. Dan produk utamanya ini. Kenapa bisa terbentuk rangkap? Ya, karena pada dasarnya eliminasi itu dia ada sesuatu yang dieliminasi. Apa yang dieliminasi? Ya, gugus H ini. Ketika dieliminasi gugus H-nya ini, maka kan ini elektronnya kan masih ada 2 di sini kan. Nah, elektronnya itu akan membentuk ikatan rangkap atau ikatan pi. Ya, maka terbentuk ikatan pi di sini. Nah, ini kan sudah ikatan sigma ditambah ikatan pi dari elektron yang ada di sini tadi. Turun ya, ini ada tanda panahnya ini kan. Elektronnya ini membentuk ikatan pi sehingga terbentuk ikatan rangkap, teman-teman. Oke, bisa dipahami? Bisa. Jadi produk utamanya ketika direaksikan, ini direaksikan dengan ini ya. Ada 2 tahap. Pertama ionisasi dulu, kemudian tahap yang cepat yaitu penyerangan atom H. Intinya poinnya di sini aja, penyerangan atom H. Sama E2 juga kayak gitu, teman-teman. Eliminasi E2 itu pembentukan rangkap juga sama, dia menyerang hidrogen juga, teman-teman. Cuman di sini terjadi satu proses secara serentak. Kalau E1 kan dia 2 tahap lambat dan tahap cepat. Kalau di E2 dia 1 tahap secara serentak gitu. Nah, dia seperti SN2, penyerangan oleh basanya ini, oleh nukleofilnya ini, dia langsung ya, dia nggak perlu ionisasi, dia langsung menyerang H gitu. Bedanya di situ aja, teman-teman. Dia menyerang H, dengan kemudian H-nya ini diambil ke basa ya kan, dengan basa kuat. Kemudian ini kan ada elektronnya membentuk ikatan rangkap, membentuk ikatan pi. Nah, ketika membentuk ikatan pi, nah ini kan kelebihan nih elektronnya, tangannya jadi 5. Di sini ada 2 kan, 1 2. Ya kan rangkap sudah. Di sini 1 2 3 4 sama H ini 5. Ini kan kelebihan. Nah, makanya itu elektronnya ini diambil oleh Br. Sehingga terbentuk Br-. Serentak dia, otomatis. Reaksinya itu terjadi secara otomatis, teman-teman. Bisa lihat di penjelasannya ya. Nah, ini H beta. Nah, ini perlu teman-teman catat juga ya, bahwa ada namanya hidrogen beta, ada namanya hidrogen alfa, teman-teman. Ya, apa itu? Yaitu hidrogen alfa itu yang berikatan dengan C karbokation. Nah, ini kan ada karbokation nih. Nah, C alfa, hidrogen alfa itu yang berikatan dengan C karbokation, hidrogen alfa. Nah, ini kebetulan ini nggak ada hidrogennya.
Nah, ini kan nanti terbentuk karbokation. Nah, ini disebut hidrogen alfa. Nah, dan karbon yang di samping karbokation ini hidrogennya disebut hidrogen beta. Nah, ini hidrogen alfa, ini hidrogen beta. Ini karbon alfa itu yang ada karbokationnya. Nah, karbon di sebelahnya itu adalah karbon beta, gitu ya. Nah, ini juga hidrogen beta ini. Jadi hidrogen beta dilepas, diserang oleh basa atau nukleofil dengan berikatan dengan basanya, kemudian elektron di CH beta ya. CH beta ini kemudian membentuk ikatan pi dengan karbon alfa. Ini kan karbon alfa ini. Kemudian brom bersama elektronnya meninggalkan ikatan sigma. Ini kan ikatan sigmanya. Nah, elektron yang di situ diambil oleh Br sehingga membentuk Br min. Kan diambil nih, elektron yang di C ini diambil membentuk Br min. Jadi teman-teman kalau menuliskan reaksi nanti ada soal tuliskan mekanisme reaksi E2. Ya udah, teman-teman nanti tinggal gambar saja. Nah, E2 kan langsung menyerang kemudian elektronnya pindah membentuk rangkap. Nah, ini elektronnya diambil oleh Br. Gitu ya. Sudah bisa menggambarkan reaksinya. Ini secara keseluruhan seperti ini. Nah, ini kan Br-nya otomatis dia Br-nya itu meninggalkan si senyawa ini. Karena kan ini kan terbentuk 5, tangannya C ini kan 5 kan, gara-gara ikatan rangkap 1, 2, 3, 4, 5 sama H ini. Otomatis Br-nya itu meninggalkan aja, pergi. Kalau E1 kan dia terbentuk ionisasi dulu. Kalau ini dia Br-nya pergi gara-gara ini menyerang. Nah, biasanya E2 ini elektrofil kuat. Ya, elektrofil lagi, nukleofil kuat. Sehingga dia langsung bisa menyerang. Gimana teman-teman? Dia langsung bisa menyerang. Nah, itulah bedanya reaksi E1 dengan E2. Nah, jadi poinnya di sini. Jadi reaksi E1 dan E2 itu bagaimana caranya kita menyerang hidrogen dari C beta, dari beta posisi beta itu. Nah, teman-teman, karena ini contoh ini ya. Dia direaksikan dengan OH ini ya misalnya. Maka Br ini akan lepas. Kalau di SN1 kan dia lepas dulu, terbentuk karbokation. Nah, karbokationnya itu bisa diambil dari elektron yang diserang H-nya tadi itu kan, yang diserang bisa H yang di sini, bisa yang diserang H yang di sini. Ini kan H beta di sini, H beta di sini, H beta juga di sini. Karena di sini kan karbokationnya. Nah, ini kan ada H. Nah, H yang diserang tuh bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Kalau yang diserang di sini sama di sini kan sama saja. Nah, yang beda tuh kemungkinan bisa diserang di sini hidrogen betanya, sehingga dia terbentuk rangkap bisa di sini ya kan, di tengah-tengah sini, atau bisa di sini terbentuk rangkapnya. Ya enggak? Ya coba dipahami dulu deh. Ya kan? Ini kan terbentuk karbokation. Set. Nah, otomatis kan terbentuk rangkap. Rangkapnya tuh bisa di sini, bisa di sini karena diserang hidrogen betanya. Hidrogen betanya tuh ya C yang dekat dengan karbokation. Ini kan ada gugus metil juga ada 3 nih kan. Nah, di sini ada hidrogennya kan, pasti. Nah, hidrogennya itu yang diserang oleh basa. Makanya terbentuk ikatan pi. Nah, ikatan pi-nya tuh bisa di sini, bisa di tengah-tengah sini. Kalau yang di tengah-tengah sini yang diserang hidrogen mana? Hidrogen beta yang sebelah sini. Maka terbentuk ini. Kalau yang diserang hidrogen beta yang sebelah sini, maka produknya ini. Nah, produknya itu teman-teman nanti di UAS biasanya ya sering disuruh menentukan yang mana yang memiliki produk lebih banyak. Tuliskan 2 kemungkinan produk. Oke, kita sudah bisa menentukan 2 kemungkinan produknya dengan mekanisme E1 E2. Nah, lalu bagaimana menentukan yang mana produk yang lebih banyak ya? Yaitu dari tingkat kestabilannya, teman-teman. Lihat, kalau dia di ikatan rangkap elektron pi, ini kan ada elektronnya nih. Nah, dia lebih stabil dibandingkan yang rangkapnya itu di pinggir. Kenapa? Yang di tengah ini lebih stabil. Karena ini ada efek induksi, teman-teman. Nah,
di sini kan di tengah-tengah ya, elektron lengkap yang di tengah-tengah itu terstabilkan oleh efek induksi. Karena di samping-sampingnya itu ada substituen yang mengandung proton dan elektron. Jadi dia seolah-olah terstabilkan dengan efek induksi. Ya kan? Ini lebih stabil. Makanya produknya mayor. Produk ini lebih banyak. Ini ya paling sekian persen saja, teman-teman. Nah, karena dia kurang stabil ikatan tangkapnya di pinggir, ya. Ini dia lebih stabil karena dia terstabilkan oleh efek induksi. Begitu juga pula dengan ini. Ini di tengah-tengah dia lebih terstabilkan dengan sisi-sisi substituen di sebelahnya. Sedangkan ini di pinggir dia kurang stabil. Coba lihat mekanismenya. Br lepas nih, terbentuk karbokation. Nah, basanya bisa menyerang di hidrogen beta di sini atau hidrogen beta di sini atau hidrogen beta di sini. Ya kan? Kalau dia menyerang di sini, maka terbentuk rangkapnya di sini kan? Nah, kalau dia menyerang di sini, maka terbentuk rangkapnya di sini kan? Sama juga rangkapnya di sini sama aja kan? Nah, ada dua produk. Gimana teman-teman? Bisa dipahami? Nah, ini tadi tuh urutan kestabilannya. Dimana yang di tengah-tengah ini lebih terstabilkan teman-teman karena diapit oleh dua substituen yang saling menstabilkan. Gitu ya teman-teman ya. Biasanya pertanyaannya tuh tuliskan mekanisme reaksinya ya, tuliskan mekanisme reaksinya dan kemungkinan dua produknya dan tentukan yang mana yang lebih stabil, yang mana yang banyak produknya lebih banyak gitu. Ya, semoga pembahasan ini mudah dipahami. Bagi teman-teman yang masih kurang paham, silakan di pause videonya, kemudian diulang-ulang saja, atau jika ada yang masih belum jelas, silakan ditanyakan di WA. Insya Allah saya akan membantu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu. Saya akhiri sebelum itu mohon maaf bila ada salah-salah kata yang menyinggung perasaan teman-teman. Ya, namanya saya juga manusia biasa. Dan mohon maaf juga bila ada konsep yang keliru ya. Mohon saya untuk dibenarkan di WA. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.